Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Bunda Audrey. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Di videoku kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua ya. Dan pertanyaannya itu sama di kolom komentar video YouTube aku dan di grup-grup Facebook yang ada. Pertanyaannya itu sama, dan pertanyaannya mereka itu adalah, apakah bekas kaburan dari Taiwan itu masih bisa kembali kerja ke Taiwan secara resmi? Dan di sini aku akan memberi penjelasan sesuai dengan pengalaman pribadi aku, teman-teman ya. Tapi sebelumnya jangan lupa buat teman-teman semua yang belum pencet tombol subscribe, pencet dulu tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, jangan lupa kasih like dan tulis komentar kalian di bawah video aku ya. Sebenarnya soal kaburan dari Taiwan itu apakah masih bisa masuk Taiwan lagi secara resmi itu aku udah pernah membuat videonya teman-teman ya, di videoku yang ini muncul enggak? Tapi mungkin ada beberapa teman yang masih belum jelas dan mengerti apa yang dimaksud ya, karena di videoku yang itu suaranya juga agak kurang jelas dan terputus-putus gitu, karena ada di dalam ruangan, taruh di kamar, dan aku juga nggak pakai mikrofon waktu itu waktu bikin videonya. Jadi ya ini aku jawab pertanyaan kalian dan aku kasih tambahan penjelasan sebentar. Ini menurut pengalaman pribadi aku ya, jadi ya mungkin bisa membuat teman-teman sedikit mengerti lah. Kalau kaburan itu menurut pengalaman pribadi aku, kalau kita pulangnya sebelum tahun 2005 itu memang masih bisa kembali kerja ke Taiwan lagi ya, asal tidak memiliki catatan kriminal, dan prosesnya itu pun juga nggak gampang. Tapi kalian juga jangan pernah bilang kalau kalian tuh bekas kaburan, karena gak mungkin lah ada PT yang mau menerima dan membantu kalian proses ke Taiwan seperti aku ya. Karena dulu aku pernah kabur di Taiwan itu tahun 2002 di usiaku yang masih belia, baru umur 18 tahun, baru lulus SMA. Di Taiwan kabur, dan aku kaburnya pun juga nggak lama, tahun 2003 aku udah pulang. Tapi aku nggak bisa langsung balik ke Taiwan lagi ya, aku harus menghilangkan jejak kurang lebih 5 tahun ya. Dan selama 5 tahun aku ambil kerjaan tuh yang paling lama di Timur Tengah, di United Arab Emirates, di kota Dubai. Di sana aku 3 tahun setengah baru aku pulang ke Indonesia. Di rumah kurang lebih 3 bulan baru aku proses ke Taiwan lagi, mencoba keberuntungan, dan alhamdulillah proses aku lancar tanpa ada hambatan. Meskipun waktu sampai di Taiwan itu akan ada sedikit masalah juga ya, di imigrasi nggak semudah yang aku kira. Kalau dulu tahun 2002 itu kita prosesnya ke Taiwan tuh mudah sekali, dan sidik jarinya itu pun waktu itu masih pakai tinta, belum yang seperti sekarang ya serba elektronik. Sekarang kan kalau sidik jari kan tinggal pakai itu electric fingerprint, kalau dulu enggak, kita masih pakai tinta. Makanya itu yang kaburan pulang sebelum tahun 2005 itu masih bisa kembali. Dan aku pun juga sempat tanya ke agensi aku ya, bukan yang sekarang ini, bukan yang agensi yang dulu 2008. Aku balik proses ke tahun lagi itu 2008 ya. Kalau yang itu aku masih belum berani ngaku kalau aku pernah kabur.
Yang proses 2011 itu aku baru berani ngaku ke agent aku kalau aku pernah kabur. Aku waktu itu ngaku karena apa? Karena aku tanya tentang temen aku yang dia kaburan dan dia pulangnya itu tahun berapa, 2007 karena 2008 ya. Dia tuh pengen balik ke Taiwan lagi. Aku sempat tanya ke agent, tapi tanyanya setelah aku nyampe di Taiwan itu tahun 2011. Dan beliaunya bilang kalau bekas kaburan itu setelah tahun 2005 sudah tidak bisa kembali ke Taiwan lagi, terkecuali kalau pulangnya sebelum tahun 2005. Terus aku bilang sama agent aku, nah berarti aku masih beruntung, aku masih bisa ke Taiwan lagi. Ya, dia terus tanya, emang kenapa? Karena aku kan dulu pernah kabur Pak di Taiwan tahun 2002. Nah itulah, disitulah pengakuan aku sama agensi. Terus dia bilang, oh bener kamu masih beruntung. Sekarang kalau mau kabur lagi, ya bilang, enggak. Karena kabur itu juga enggak enak teman-teman. Kita nggak bisa bebas dan kita pun juga kehilangan hak-hak kita sebagai pekerja resmi seperti askes dan sebagainya yang harusnya kita bisa dapatkan perlindungan atau apapun itu. Kalau kita jadi kaburan, kita sudah tidak bisa mendapatkannya lagi, apa-apa harus sendiri. Dan itu, jadi kalau teman-teman semua yang masih ada di Taiwan ya, jangan pernah untuk kabur deh, benar. Atau enggak kalian akan menyesal. Terkecuali kalau kalian sudah habis kontrak di Taiwan selama 14 tahun, ya enggak apa-apa kalau kalian kabur. Oh, kalau udah 14 tahunan, meskipun kita pulang kan tahu udah nggak bisa ke Taiwan lagi ya. Karena kita batas waktunya kan 14 tahun. Jadi sebaiknya gunakanlah waktu sebaik mungkin. Kalau misalkan ada masalah, mau pindah majikan atau apa, nggak boleh agensi mempersulit. Ya lebih baik kita pulang dulu, istirahat di rumah sambil kita menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan setelah memungkinkan baru kita kembali kerja lagi. Itu sih saran aku. Karena apa? Kalau kita kabur, kita bisa kerja dengan tenang, aman, tapi kita nggak bisa kumpul sama keluarga. Kita juga sedih. Benar, jauh dari keluarga itu nggak enak. Lagi kalau teringat sama anak, sedih banget. Dan waktu itu aku di Taiwan kabur kurang lebih nggak lama ya, mas 1 tahun. Aku pulangnya tuh karena tertangkap dan harus masuk penjara selama kurang lebih 40 hari di Taichung dulu ya. Di situ setelah pulang di rumah, perasaan menyesal itu benar-benar ada. Aku kabur itu juga bukan karena nggak ada alasan ya. Karena apa? Aku ada potong gaji selama 21 bulan. Dengan kurs waktu itu penukarannya per 1 NT dolar Taiwan itu 230 rupiah. Dan kerjaan yang aku dapatkan itu semi pabrik, gaji PRT. Gajinya waktu itu 15.845 NT dolar Taiwan ya. Potong gaji 21 bulan. Kerjaan non-stop, rumah 3, tingkat 5 semua. Harus ke pabrik, jaga nenek. Ya, tapi bukan karena alasan itu juga sih, karena pengaruh dari teman. Ya. Banyakan yang kabur itu juga karena pengaruh dari teman juga sih, diiming-iming gaji yang lebih gede, kerja lebih santai. Jadi banyak yang memilih untuk kabur. Ya, ada beberapa teman sih yang tanya, terus kalau proses TETO-nya gimana? Kalau misalkan proses TETO bisa masuk ke Taiwan. Ya, kalau untuk itu aku nggak bisa menjawab teman-teman ya, tapi aku membaca beberapa komen dari grup-grup Facebook itu, kalau kita udah pernah kabur di Taiwan, saat kembali ke sini,
PT mungkin bisa menerima ya, karena dia kan nggak mengaku kalau pernah kabur. Tapi di tetonya itu mental. Kalau dulu belum pakai teto ya aku, ya mungkin pakai teto tapi nggak secara langsung. Kalau sekarang kan teto kita harus datang langsung ke kantor perwakilan Taiwan yang ada di Indo ya, Surabaya ataupun Jakarta. Kalau dulu kita enggak. Tahunya kita terbang. Teto udah diurus sama pihak PT yang di Indo. Kita prosesnya ya secara normal aja. Seperti pada umumnya. Paspor medikal, ujian BLK, tes bahasa, terus sama PAP itu ya. Kalau dulu tahun 2002 juga nggak ada PAP. Sekarang baru ada PAP. Kalau yang di tahun 2008 itu juga ada itu. Aku udah ada ikut PAP itu yang 2008. Udah lupa, soalnya udah lama banget sih. Tapi prosesnya yang paling mudah untuk ke Taiwan itu menurut aku yang 2002 itu ya. Karena dulu kan belum banyak orang kesini. Nggak seperti sekarang. Banyak sekali. Kalau dulu prosesnya mudah sekali, nggak terlalu ribet seperti sekarang ini ya. Nggak ada teto, nggak ada BLK. Dulu BLK-nya cuma tes bahasa doang sih. Ujian praktek nggak seperti yang sekarang. Jadi ya buat teman-teman yang pengen tahu apakah kaburan masih bisa kembali ke Taiwan, jawabanku, kalau kalian pulangnya sebelum tahun 2005 itu masih bisa. Tapi kalau pulangnya setelah 2005 itu sudah tidak bisa, apapun alasannya. Dikarenakan jejak digital itu tidak bisa dihilangkan, teman-teman ya. Dengan sistem sidik jari yang elektrik fingerprint, itu data-data kita itu masih tetap tersimpan dalam file-file komputer. Beda dengan yang dulu. Kalau dulu kan masih pakai tinta sidik jarinya, dan berkas-berkas itu masih tertulis dalam lembaran-lembaran kertas. Meskipun ada dalam komputer, tapi data-data yang sebagian itu ada dalam tertulisan kertas gitu ya. Dan data-data itu sampai belepotan itu kan dimusnahkan dalam jangka waktu 5 tahun ya, kurang lebih setahu aku ya. Itu menurut info dari agen juga ya. Data-data kita yang ada di sini itu akan dihilangkan dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi kalau yang masih sidik jarinya itu pakai tinta, ya itu sebelum tahun 2005 itu masih bisa kembali. Begitu maksudnya. Terkecuali kalau menikah dengan orang Taiwan. Dan itu pun prosesnya juga tidak cepat, maksudnya bukan lama, tidak cepat. Harus nunggu kurang lebih minimal 3 tahun baru bisa masuk Taiwan lagi. Dan itu pun juga harus ada pengajuan dari pihak suami. Itu sih informasi dari agen aku, dan juga ada beberapa teman aku yang kaburan dan mereka menikah dengan orang Taiwan. Untuk masuk ke Taiwan lagi mereka tuh prosedurnya seperti itu. Ngomong belepotan. Ada pengajuan khusus dari pihak suami mengajukan visa mereka untuk mereka bisa masuk ke Taiwan lagi, begitu. Jadi mereka ya statusnya sih belum warga negara Taiwan, tapi kan karena mereka menikah dengan orang Taiwan secara resmi dan sah, begitu. Nah, videonya sampai di sini dulu teman-teman ya. Sekilas penjelasan aku tentang pertanyaan yang kalian ajukan soal bekas kaburan. Terima kasih yang udah selalu menonton video aku. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum.